Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya JR Soleka dengan NIM 21 2021 108. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Satya Wacana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Saya membuat video ini untuk melakukan presentasi sebagai penilaian tes akhir semester komunikasi bisnis pada semester 2 tahun 2021-2022. Tujuan komunikasi bisnis. Tujuan komunikasi bisnis itu sangat luas sekali dan banyak. Itu tujuan komunikasi bisnis tentunya berguna untuk keperluan bisnis seseorang atau sebuah perusahaan. Tapi sebelum saya masuk lebih jauh tentang tujuan komunikasi bisnis, saya akan menyampaikan dulu tentang bentuk-bentuk komunikasi bisnis. Ya, bentuk komunikasi bisnis. Bentuk komunikasi bisnis ada terdiri dari dua bentuk. Satu, komunikasi verbal, dan dua, komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan jenis komunikasi yang sering digunakan. Komunikasi ini disampaikan secara lisan atau tulisan dan memiliki struktur yang teratur dan terorganisir dengan baik. Contoh komunikasi verbal. Contohnya seperti dosen atau guru yang mengajar, menulis surat maupun surat permohonan, surat izin, atau surat perintah sekalipun sebagai pegawai dari perusahaan atau perusahaan ke pegawai, atau surat dari perusahaan ke perusahaan lain. Ya, contoh komunikasi verbal yang ketiga atau rapat itu adalah rapat atau berdiskusi. Rapat atau berdiskusi itu tergolong komunikasi secara verbal. Itu dikarenakan interaksi secara langsung, secara lisan antara peserta rapat dan pemimpin rapat satu sama lain. Timbal balik antara mereka itu tergolong komunikasi verbal. Ya, seperti dijelaskan tadi, karena itu dilakukan secara lisan. Dan yang contoh yang keempat itu adalah chatting di media sosial. Seperti yang kita tahu, chatting di media sosial itu bisa dilakukan secara tulisan. Itu juga tergolong komunikasi verbal karena sesuai dengan pengertian dari komunikasi verbal itu sendiri. Ya, saya akan lanjut. 2. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal itu adalah komunikasi yang menggunakan bahasa tubuh atau body language. Jenis komunikasi ini jarang digunakan dalam kehidupan berbisnis. Itu dikarenakan kadang sulit dipahami dan salah diartikan, sehingga mampu membuat sebuah komunikasi berjalan tidak lancar ataupun komunikasi itu bisa rusak. Contoh dari komunikasi nonverbal itu sendiri ialah satu, bahasa isyarat. Seperti yang kita tahu, bahasa isyarat itu ada banyak. Untuk setiap kata itu ada bahasa isyaratnya tersendiri. Ya, contoh bahasa isyarat yang mungkin kita pernah temukan itu seperti berita yang ada di televisi. Itu biasanya ada orang yang memakai bahasa isyarat untuk menyampaikan berita tersebut kepada orang yang tidak bisa mendengar.
Biasanya di berita itu ada di bagian pojok kanan bawah atau pojok kanan kiri, pojok kanan bawah atau pojok kiri bawah begitu. Yang contoh yang kedua itu melakukan kontak mata. Biasanya orang yang mungkin sudah kenal atau bahkan belum kenal sekalipun, saat dia perlu sesuatu tapi dia dalam keadaan yang tidak bisa mengatakannya, tidak bisa, bahkan mungkin dia tidak bisa melakukan bahasa isyarat, dia pasti akan melakukan kontak mata untuk lawan komunikasinya itu agar bisa memahami apa yang dia maksud. Ya contohnya saat orang meminta pertolongan tapi dia tidak tahu cara meminta pertolongannya gimana, dia akan menatap mata dari orang asing untuk memberikan kode untuk meminta bantuan kepada orang tersebut. Selanjutnya saya akan mulai dengan tujuan komunikasi bisnis. Tujuan komunikasi bisnis itu banyak sebenarnya, dan yang jelas tujuannya untuk mendapatkan keuntungan atau menjalankan bisnis itu dengan baik. Saya akan mulai dengan tujuan pertama, yaitu memberikan informasi. Dalam sebuah komunikasi, tentu yang diinginkan adalah pesan atau maksud yang disampaikan dengan baik dan dapat dimengerti oleh lawan bicara. Jadi, jelas saja tujuan komunikasi adalah menyampaikan maksud agar bisa dipahami penerima. Dan maksud yang kita sampaikan itu bisa dipahami penerima dengan baik dan tentu saja dapat dimengerti. Yang kedua, melakukan persuasi. Tujuan komunikasi bisnis lainnya ialah melakukan persuasi atau bujukan kepada pihak lain sehingga maksud serta tujuan yang disampaikan mampu dipahami secara baik dan benar. Itu biasanya terjadi dalam sebuah rapat atau musyawarah ataupun negosiasi yang dilakukan oleh baik di dalam perusahaan atau perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Ya, saya akan lanjut dengan tujuan yang ketiga, itu melakukan kolaborasi. Ya, melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan pihak lain merupakan salah satu tujuan komunikasi yang penting. Melalui jalinan komunikasi ini, seseorang dapat dengan mudah menjalankan suatu kerjasama, entah itu dengan pihak domestik atau juga dengan perusahaan asing sekalipun. Ya, terima kasih. Itu saja presentasi saya kali ini. Saya mohon maaf jika ada beberapa kesalahan. Ya, tolong dimaafkan. Dan terima kasih untuk dosen yang telah mengajar komunikasi bisnis ini kepada saya. Itu saja ke presentasi saya kali ini. Terima kasih. Salam.